Romo, saya mau bertanya. Kebetulan calon saya Islam dan saya Katolik, dan kami berencana mau menikah. Apakah bisa nikah suci di gereja? Terima kasih, Romo. Salve, saudariku yang terkasih. Ya, saya memanggil Anda atau mengajak Anda untuk mempertimbangkan apa yang saya sampaikan ini sebelum Anda sungguh-sungguh memutuskan akan menikah beda agama. Ya. Pertama-tama, Anda tidak mungkin bisa menikah sah di dalam gereja Katolik kalau Anda tidak memenuhi persyaratan berikut ini. Di dalam kitab hukum kanonik atau kitab hukum gereja Kanon 1086 sudah ditegaskan di sana bahwa beda agama itu merupakan halangan perkawinan. Dan di dalam kanon itu juga ditegaskan bahwa jangan diberikan dispensasi atas nikah beda agama itu, kecuali yang bersangkutan yang akan menikah beda agama itu orang Katolik, memenuhi syarat yang dituntut di dalam kanon 1125 itu ya. Apa isinya? Minimal ada 3 isinya, bahwa orang Katolik tidak meninggalkan iman Katolik, berarti dia tetap aktif dalam gereja Katolik, memenuhi hak dan kewajibannya sebagai orang Katolik. Jadi aktif dalam paroki, aktif dalam gereja stasi, aktif dalam kegiatan-kegiatan keuskupan juga, Lalu yang kedua, semua anak yang lahir dibaptis di dalam gereja Katolik, bukan di dalam agama yang lain, Lalu yang ketiga, semua anak dididik di dalam ajaran Katolik. Nah, pertanyaannya, apakah Anda sungguh kuat, memiliki fondasi iman, memiliki akar yang kuat terkait dengan iman Anda, sehingga Anda tidak akan goyah untuk mengimani iman Katolik. Nah, kalau Anda memenuhi itu, maka nanti Anda meminta dispensasi atas nikah beda agama itu kepada siapa? Kepada Bapak Uskup, atau kepada Romo Vikaris Jenderal, atau kepada Romo Vikaris Episkopal Teritorial. Salah seorang di antara mereka ini harus memberikan dispensasi atas nikah beda agama itu. Tapi ya itu tadi, kalau seandainya Anda tidak memenuhi persyaratan yang 3 tadi itu, Anda tidak meninggalkan iman Katolik, Anda membaptiskan bayi-bayi, anak-anak secara Katolik, Anda juga mendidik anak secara Katolik, maka baru diberikan dispensasi atas nikah beda agama itu. Jadi itu saudariku yang terkasih, jadi baru Anda bisa menikah di dalam gereja Katolik kalau Anda mendapatkan dispensasi atas nikah beda agama dari Bapak Uskup, atau dari Romo Vikaris Jenderal, atau dari Romo Vikaris Episkopal Teritorial. Tapi saudariku yang terkasih, nah ini yang menarik di dalam kitab hukum gereja Kanon 226 paragraf kedua dikatakan begini. Orang tua terikat kewajiban untuk mendidik anak-anak mereka di dalam ajaran Katolik. Bahkan orang tua itu merupakan pendidik yang pertama, guru yang pertama, bahkan rasul yang pertama dan utama bagi anak-anak di dalam keluarga. Bagaimana Anda melaksanakan ini kalau di dalam keluarga ada 2 agama yang berbeda satu sama lain? Bagaimana Anda mendidik anak-anak? Dalam pengalaman saya itu berulang-ulang menyampaikan, karena ada banyak sekali orang Katolik yang melakukan ini, dan itu berdosa di hadapan Allah. Apa itu? Jadi orang tua yang menikah beda agama membiarkan anak-anak mereka tidak punya agama, tidak dibaptis dalam gereja Katolik. Ada banyak itu. Mereka tunggu saja anak itu dewasa lalu menentukan agama apa yang dia anut. Saudariku yang terkasih, saya punya keyakinan begini. Kalau tubuh kita ini terdiri dari 2, yaitu fisik dan juga rohani. Kalau fisik kita membutuhkan makanan, maka coba Anda bayangkan kalau makanan itu kurang. Bisa jadi fisik kita busung lapar, atau pertumbuhannya terlambat. Begitu juga rohani kita. Kalau terlambat atau tidak diberikan asupan gizi yang baik pada rohani kita, maka juga kelihatannya kita orang beriman tetapi rapuh hidup rohani kita. Begitu juga kalau anak-anak sudah terlambat diberikan diwariskan iman kepada mereka, diberikan asupan rohani mereka, maka nanti anak-anak itu rapuh di dalam beriman. Jadi ini
keyakinan saya. Dan itu sudah terbukti, saudariku yang terkasih, ya. Di Eropa, coba lihat di Eropa, itu ya, banyak sekali sekarang yang ateis, mereka sekular, itu ya. Mengapa? Karena orang tua ya tidak memiliki ya kebiasaan beriman, ya menjalankan iman kekatolikan dalam keluarga. Jadi anak-anak itu tidak tahu itu apa iman Katolik, tidak datang ke gereja. Akhirnya apa? Tidak tahu menahu mengenai iman. Tidak, ya, tidak percaya kepada Tuhan, itu ya. Mereka hanya percaya, ya tidak semua, ya percaya pada keyakinan mereka sendiri. Nah, ini kan akibat-akibat dari hal-hal yang harusnya sangat fundamental tetapi tidak diperhatikan. Jadi sekali lagi ya, pendidikan anak itu ya, itu dari seluruh peri kehidupan orang tua ya. Bukan hanya pendidikan itu bukan hanya pendidikan formal tapi pendidikan di rumah. Apakah ada doa di rumah ya? Apakah orang tua yang memperkenalkan Injil ya, kitab suci kepada anak-anaknya di rumah? Bagaimana kalau datang ya ke gereja? Bagaimana membuat tanda salib yang benar? Kalau berbeda, yang satunya tidak membuat tanda salib, yang satunya tidak menerima komuni karena bukan agama Katolik, ya bagaimana? Anak-anak itu lalu melihat ada perbedaan, jadi malah bingung. Itu yang perlu sekali diperhatikan. Lalu yang hal lain yang sangat fundamental juga yang perlu diperhatikan kalau nikah beda agama. Kan beberapa waktu yang lalu, itu ya, Mahkamah Agung itu sudah mengeluarkan satu aturan melarang ya mencatatkan ya perkawinan beda agama ya. Jadi melarang ya instansi pemerintah itu ya untuk mencatatkan ya mengesahkan perkawinan beda agama. Nah, nanti ini sudah masalah tersendiri ya kepada Anda. Nah, itu jadi yang perlu diperhatikan adalah hal-hal yang berkaitan dengan hukum sipil juga, bukan hanya hukum gereja. Tetapi ya sekali lagi saya berpesan kepada Anda, kalau akhirnya Anda mau menikah beda agama itu, lalu tolonglah mempersiapkan diri dengan baik. Datang kepada Romo Paroki, ceritakan semua rencana Anda bahwa Anda akan menikah dengan calon Anda ini. Dan ikuti kursus persiapan perkawinan bersama dengan calon Anda. Dan menikahlah di dalam gereja Katolik. Ya. Menikahlah di dalam gereja Katolik, jangan di agama lain. Ya. Apalagi di di tempat yang hanya sipil itu ya, jangan menikah hanya secara sipil saja, tetapi menikahlah di hadapan Romo, di dalam gereja Katolik dan di hadapan dua orang saksi. Jadi itu saudari yang terkasih, dan sekali lagi saya berpesan kepada Anda ya, kalau sungguh-sungguh Anda sudah kuat akar imannya, sudah kuat fondasi imannya itu ya, maka Anda ya diminta untuk mempertimbangkan apa yang sudah saya sampaikan tadi kalau Anda memilih untuk menikah beda agama. Itu saja ya jawaban saya terhadap pertanyaan Anda ini. Tuhan memberkati. Amin.